Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pelaporan segmen. Oke, kita mulai saja. Pada pelaporan segmen kali ini, saya akan menampilkan contoh kasus terkait dengan penentuan segmen manakah yang harusnya dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan. Di contoh ini, dicontohkan bahwa PT ABC adalah perusahaan yang terdiversifikasi yang menjalankan 5 segmen usaha dan 5 segmen geografis. Dari informasi keuangan, di sini dalam jutaan rupiah, berkaitan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007. Kita disuruh untuk menentukan segmen usaha dan segmen geografi manakah yang dapat dilaporkan. Baik, kita mulai saja, kita kerjakan. Sebelum kita mengerjakan, pertama kita harus tahu dulu data yang disediakan oleh contoh soal atau kasus yang sudah kita bacakan tadi di awal. Di kasus itu, kita ada tabel data segmen usaha. Ya, tadi di kasus tersebut menyatakan bahwa PT ABC memiliki 5 segmen usaha. Kita lihat di sini, di tabel data segmen usaha, ini ada 5 segmen usaha yang dimiliki PT ABC. Ada sabun mandi, sabun colek, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Di mana masing-masing memiliki total pendapatan dari penjualan. Kalian bisa lihat sendiri ya angkanya untuk masing-masing segmen usaha. Kemudian ada pelanggan eksternal, kemudian ada kepada segmen yang lain, dan ada juga hasil segmen, dan yang terakhir ada total asetnya. Ya, ini tabel data segmen usaha. Kemudian untuk tabel yang berikutnya adalah tabel data untuk segmen geografi. Ini sama seperti data di segmen usaha. Bedanya, tadi di soal disebutkan bahwa PT ABC juga memiliki 5 segmen geografi. Di tabel ini kalian bisa lihat ada Singapura, Malaysia, Bangkok, Brunei, dan Indonesia. Ya, masing-masing sudah ada angkanya dan nilainya masing-masing. Nah, kita sudah punya 2 tabel data, segmen usaha dan segmen geografi yang sudah kita kantongi. Nanti kita akan tentukan dari 5 segmen masing-masing manakah yang akan kita laporkan. Oke, kita lanjutkan aja ke penyelesaian. Baik, penyelesaian kasus tersebut ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah kita harus menentukan terlebih dahulu apakah prosentase dari penjualan eksternalnya itu memenuhi syarat seperti yang ada di buku kalian masing-masing di halaman 140.9.2.2 yang menyatakan bahwa untuk volume penjualan eksternal itu harus 50% lebih dari total penjualannya. Ya, kita cari itu dulu. Kita tentukan dulu apakah penjualan eksternal di masing-masing segmen, baik segmen usaha maupun segmen geografis, yang memenuhi syarat 50% ke atas itu yang mana? Oke, kita tentukan. Yang pertama, kita lihat di sini di tabel segmen usaha. Kalian bisa lihat ya, tadi ada sabun mandi, sabun colek, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Penjualan eksternal masing-masing dari data di awal tadi, kita masukkan di sini. Ada 2.000, 2.500, 4.000, 1.500, dan 2.500. Total penjualannya juga yang tadi dari depan dimasukkan juga di sini. Sekarang kita hitung prosentase penjualan eksternal terhadap total penjualannya.
Untuk sabun mandi, kita lihat prosentasenya sebesar 57%. Syaratnya tadi minimal harus 50% kan, harus di atas 50%. Maka untuk sabun mandi oke, memenuhi syarat. Untuk sabun colek, prosentasenya hanya 50%. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah harus di atas 50%. Ya, di atas. Jadi untuk sabun colek tidak memenuhi syarat. Untuk shampoo, pasta gigi, dan sabun cuci, karena masing-masing di atas 50%, mereka juga memenuhi syarat. Jadi, dari langkah pertama ini, untuk segmen usaha, kita sudah mengeliminasi satu segmen usaha, yaitu sabun colek. Jadi di langkah pertama, kita hanya dapat 4 segmen usaha yang bisa dimasukkan ke langkah kedua dan langkah berikutnya. Ya. Jadi di langkah pertama hasilnya kita punya segmen usaha yaitu sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Oke, sekarang kita lanjutkan ke segmen geografi. Kita lihat di segmen geografi. Baik, yang berikutnya ini kita masih di langkah pertama, hanya ini tabel untuk pengerjaan segmen geografi. Ya, kita langkahnya juga sama seperti tadi waktu mengerjakan segmen usaha. Kita tentukan berapa persentase penjualan eksternalnya dari total penjualan yang dimiliki. Ya, tadi syaratnya harus 50% ke atas, ya, 50% ke atas atau di atas 50%. Kalau 50% ke bawah ya berarti tidak memenuhi syarat. Ya, kita lihat di sini Singapura punya persentase 42%, maka dia tidak memenuhi syarat. Untuk Malaysia, Bangkok, dan Brunei, masing-masing persentase penjualan eksternalnya di atas dari 50%, sehingga mereka memenuhi syarat. Untuk Indonesia, memiliki persentase 42%, sehingga ini juga tidak memenuhi syarat. Jadi, di langkah pertama, dari pengerjaan segmen geografi, kita hanya memiliki 3 segmen yang bisa dilanjutkan ke perhitungan langkah kedua, yaitu Malaysia, Bangkok, dan Brunei. Baik, bisa kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah langkah kedua untuk menyelesaikan masing-masing segmen usaha dan segmen geografi. Di langkah kedua ini, kita menentukan apakah penjualan hasil segmen usaha, hasil segmen geografi, dan aset itu nilainya yang dimiliki masing-masing segmen 10% minimal. Ya, boleh lebih. Ya, jadi minimal mereka harus memenuhi syarat 10%. Oke, kita lihat tadi di data awal kita dapat total penjualannya adalah 2050. Itu didapat dari data awal 20.500, kita kan hanya minimal 10% yang dijadikan patokan. Ya udah, berarti 10% dikalikan 20.500. Jadi penjualan yang diminta syaratnya adalah 2050. Kemudian untuk hasil segmen usaha sebesar 264 itu didapat dari 10% dikalikan 2.640. Nah, ini 2.640 ini kalau kalian lihat di data yang awal, data di tabel segmen usaha, totalnya seharusnya adalah 2.390. Ini bukan salah bukunya ya, tapi memang betul 2.640 karena di PSAK juga mensyaratkan bahwa harus yang nilainya absolut. Sedangkan di segmen usaha, kalian bisa lihat ada di bagian pasta gigi itu mempunyai hasil segmen minus 250, sehingga itu tidak dimasukkan, tidak ikut dihitung. Ya, jadi yang dihitung hanya sabun mandi 890, ditambahkan dengan sabun colek 650,
ditambahkan dengan sampo 750 dan ditambahkan dengan sabun cuci 350. Jadi hasilnya adalah 2640. Tuh. Kemudian untuk hasil segmen geografi, langsung saja totalnya 2390 karena di segmen geografi tidak ada angka yang minus, semuanya absolut. Jadi hasil segmen geografinya 10% kali 2390 yaitu 239. Dan untuk aset, kita juga ambil 10%-nya dari 230.000. Hasilnya adalah 23.000. Nah, untuk menentukan segmen mana yang memenuhi syarat, kita lanjutkan, kita lihat ke tabel yang berikutnya. Baik, yang selanjutnya ini adalah tadi di langkah kedua kita menghitung minimal, jumlah minimal dari penjualan, hasil segmen usaha, hasil segmen geografi, dan aset yang harusnya minimal dimiliki oleh masing-masing segmen. Maka berikut ini kita menentukan, di langkah kedua ini kita menentukan ya dari segmen yang sudah kita tentukan di langkah pertama, segmen yang mana yang bisa dilanjutkan ke langkah yang ketiga. Oke, kita lihat di segmen usaha tadi dari langkah pertama ada sabun mandi, ada sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Kita tinggal masukkan penjualannya berapa. Penjualannya di data di soal ya, di soal yang di data segmen usaha ada penjualan masing-masing untuk sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Kalian bisa masukkan di situ. Kita lihat kalau sabun mandi, sampo, dan sabun cuci itu penjualannya lebih besar dari 10% yang disyaratkan tadi. Tadi kan syaratnya berapa? 2050 ya. Untuk sabun mandi, sampo, dan sabun cuci punya penjualan lebih dari 2050. Sehingga ini dilaporkan dan pemenuhan kriterianya untuk penjualan oke ya. Jadi ya. Sedangkan pasta gigi dia penjualannya hanya 2000, yang disyaratkan 2050 ya, dia tidak termasuk. Maka penjualannya tidak termasuk ya, tidak bisa. Kemudian untuk hasil segmen ya, untuk sabun mandi, kemudian sampo dan sabun cuci ini juga memenuhi karena tadi di langkah kedua hasil perhitungannya minimal adalah 264. Ya, jadi semua kecuali pasta gigi ini iya. Ya, pasta gigi tidak, karena apa? Karena hasil segmennya minus atau kurang dari 264 yang disyaratkan, yang sudah kita hitung tadi di yang sebelumnya, tabel sebelumnya ya. Kemudian untuk aset sendiri, syarat minimal tadi 10%-nya tadi adalah 23.000. Makanya untuk sabun mandi, sampo, dan sabun cuci ini memenuhi karena di atas atau lebih dari 23.000. Dan untuk pasta gigi juga sama memenuhi asetnya ya, di atas 23.000. Tapi di sini ditentukan bahwa pasta gigi tidak memenuhi syarat untuk dilaporkan. Mengapa? Karena yang memenuhi syarat hanya aset. Sedangkan hasil segmen dan penjualannya kurang dari 10% yang ditentukan. Makanya tidak dilaporkan. Nah, dari segmen usaha, tadi dari langkah pertama, kita dapat 4 segmen. Ya. Kemudian dari langkah kedua, dieliminasi 1 segmen lagi, jadi tinggal 3 segmen. Nanti di langkah ketiga seperti apa? Nah, kita lihat nanti di langkah ketiga. Nah, yang selanjutnya ini untuk segmen geografi. Ya, di segmen geografi tadi di langkah yang sebelumnya kita dapat 4 segmen ya. Di langkah yang ini caranya juga sama seperti di segmen usaha tadi. Kita lihat masing-masing apakah sesuai dengan yang kita hitung di langkah kedua tadi. Ya. Dan ternyata untuk Malaysia, Bangkok, dan Brunei itu memenuhi syarat. Oh maaf ya, tadi dari langkah pertama kita hanya dapat 3 segmen aja ya untuk segmen geografi ya. Dan di langkah kedua juga sama.
kita tiga-tiganya memenuhi syarat. Jadi Malaysia, Bangkok, dan Brunei tidak ada yang dieliminasi. Tadi dari langkah pertama kan ada Indonesia sama Singapura yang harus dieliminasi. Di langkah yang kedua tidak ada yang dieliminasi untuk segmen geografi. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga. Oke, di langkah yang terakhir ini, langkah yang ketiga, kita disuruh menentukan apakah dari total segmen yang sudah kita peroleh di langkah kedua itu memiliki total penjualan eksternal lebih dari 75%. Ya, lebih dari 75%. Tadi di segmen usaha, di langkah kedua, kita memperoleh 3 segmen, ya, 3 segmen. Tadi ada apa aja? Di langkah yang kedua, ada sabun mandi, ada sampo, dan ada sabun cuci. Nah, kalau sabun mandi, sampo, dan sabun cuci, penjualan eksternalnya itu dijumlah, dibandingkan dengan total penjualannya, ya, itu hasilnya kurang dari 75%. Sehingga tidak bisa, harus minimal 75%. Lalu yang mana yang diambil? Nah, tadi di langkah yang kedua yang kita eliminasi apa? Yang kita eliminasi adalah pasta gigi. Maka pasta giginya kita masukkan lagi. Ya, kita masukkan lagi di langkah yang ketiga ini untuk memenuhi syarat minimal 75%. Nah, pasta gigi dimasukkan ada penjualan eksternal sebesar 1.500. Sehingga kalau di total ada sabun mandi 2.000, sampo 4.000, pasta gigi 1.500. Pasta gigi 1.500 ya. Yang di buku itu salah, bukan 2.000. Pasta giginya 1.500. Kemudian ada sabun cuci 2.500 sehingga kalau di total hasilnya adalah total penjualan eksternalnya 10.000. Nah, kita hitung prosentasenya dibandingkan dengan total penjualannya. Penjualan eksternal 10.000 dibagi dengan total penjualan di segmen usaha yang untuk pelanggan eksternal totalnya adalah 12.500. Sehingga 10.000 dibagi dengan 12.500 dikalikan 100% hasilnya adalah 80%. Nah, ini baru memenuhi syarat. Baru lebih dari 75%. Ya, jadi di langkah yang ketiga pasta gigi yang tadinya dicoret di langkah yang kedua, kita masukkan lagi di langkah yang ketiga untuk memenuhi syarat 75% itu tadi. Oke. Oke, untuk segmen geografi juga sama. Tadi di langkah kedua kita hanya dapat 3 ya. Hanya Malaysia, Bangkok, dan Brunei. Dan masing-masing kalau dijumlah 2.500 ditambah 3.000 ditambah 3.000 hasilnya kalau dibandingkan dengan total penjualan eksternalnya 12.500 itu kurang dari 75%. Makanya di langkah yang ketiga Singapura dimasukkan lagi. Tadi di langkah kedua dihapus, sekarang dimasukkan lagi sehingga totalnya 11.000 dibandingkan 12.500 dikali 100% hasilnya 88%. Maka ini baru memenuhi syarat 75%. Ya. Terus kalau ditanya, kenapa kok yang dimasukkan Singapura bukan Indonesia? Mengapa? Karena dari total penjualan kepada eksternal, Singapura memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Kalau di Singapura ada sebesar 2.500, kalau di Indonesia hanya 1.500. Makanya meskipun di langkah kedua mereka Indonesia dan Singapura itu dua-duanya langsung dihapus, nah otomatis kita bingung menentukan yang mana. Nah itu nggak usah bingung, ya ditentukan aja, dilihat aja penjualan eksternalnya yang besar yang mana, yaitu yang dimasukkan lagi. Oke ya, baik. Oke, semua langkah penyelesaian sudah kita lakukan.
Maka kesimpulannya adalah untuk segmen usaha yang bisa dimasukkan ke pelaporan ada 4, yaitu sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sabun cuci. Sedangkan untuk segmen geografi yang bisa dimasukkan adalah Malaysia, Bangkok, Singapura, dan Brunei. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, kalian dapat tanyakan lagi di forum, di e-learning, maupun di WA Group. Semoga bermanfaat, semoga memudahkan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.